Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini saya lagi bersama Om Chandra dari Bengkel Print Tangerang. Hari ini kami akan review printer DTF Riket Alpha Gen 2 yang generasi terbaru ya Om Chandra ya? Iya, benar. Oke, jadi Om Chandra hari ini bantu saya review. Kita mulai unboxing aja ya. Om Chandra ada yang mau disampaikan? Nggak ada sih, nanti kita lihat aja langsung unitnya lah. Oke, Biar lebih jelas. siap. Oke, sekarang kita unboxing ya. Jadi petinya ada 2 sekrup ya Om Chandra ya? Ada 4. Ada 4 ya? Iya, Atas 2. sama kanan kiri. Oh, sama sini ya? Iya. Nah, ini 4 udah dibuka. Jadi tinggal buka begini. Iya, ini dalamnya udah komplit. Ada styrofoam semua. Ini kita keluarin dulu. Ini ada vakum, plug and play. Oke. Ini ada roll holder untuk pet film ukuran 33 cm. Oke. Ini kebetulan tadi udah di tes print tapi belum diisi tinta. Ini ada juga modul. Modul. Oke. Ini ada tinta-tinta, semua suntikan, cleaner, CD driver, software, video, sama buku petunjuk panduan untuk install, untuk setting, semua ada di sini. Wih, mantap, lengkap banget. Ini user manual guide. Manual guide. Ini dari fungsi tombol-tombol. Ini cara installnya, crow ribnya. Setelah beres install, ini ada settingan. Oke, keren-keren. Jadi udah lengkap semua settingannya juga Sudah ya? lengkap. Ini cara petunjuk setelah habis kita install, kita tes print. Setelah itu nanti di sini ada juga perawatannya. Oh, oke. Mantap. Ini juga ada kartu garansi. Jadi setiap mesin Riket itu ada serial number. Serial number itu bisa dipakai untuk login ke website bengkelprint.co.id. Oh, oke. Untuk download software gratis, desain gratis, semua banyak di situ. Oke, keren. Oke. Ini yang tadi saya bilang ada software sama driver. Dan khusus untuk pembelian bulan Desember ini kita ada bagi-bagi voucher belanja. Wih. Voucher belanjanya itu nanti untuk dipakainya di bulan Januari. Jadi masuk ke website, nanti scan di sini. Ya. Nanti modelnya kayak kita muter lotre. Oh, Di gitu. situ ada voucher dari 100.000 sampai 1 juta untuk belanja di bulan Januari. Oke. Ini tinta-tinta, cleaner, suntikan, kunci L untuk bongkar pasang vakum. Oke, oke. Oke, ini kita mau keluarin printernya. Saya pause dulu, kita rapikan mejanya. Oke, nah ini kita bisa lihat. Jadi di dalam kotaknya itu semuanya aman. Ada styrofoam yang buat tahan kiri kanan printer. Terus petinya juga tebal. Jadi buat pengiriman luar kota semuanya aman. Oke, silakan. Waduh, bosnya ini yang ngangkat ini. Nggak enak saya ini. Oke, oh lah, depannya situ ya. Iya. Iya, muat ya. Aslinya meja saya ini untuk yang L1800 standar. Sekarang kita taruh Riket Alpha Gen 2 di sini yang terbaru. Ini langsung kita pasang vakumnya. Oke.
Jadi yang Gen 2 ini vakumnya plug and play ya Om? Gen 1 juga sama, sekarang udah plug and play. Oh gitu, oke. Tujuannya plug and play? Supaya kita kalau mau bersih-bersih bawah permukaan printhead gampang. Ini kabel ada 3, kabel power vakum, sama kabel USB. Oke. Ini vakumnya, ada pasangnya. Ini tinggal kita sambung powernya. Oke, sambung power. Ini tinggal kita pasang di sini. Didorong masuk ya. Iya. Saya shoot ke bawah. Jadi ada pentokannya di bawah ya? Ada. Oke, ada pentokannya. Terus kunci L udah dapat juga ya? Kunci L udah dapat. Oke, lengkap. Oke, sekarang kita pasang Bautnya, baut vakum. baut vakum ya. Nah, plug and play-nya praktis, dorong masuk, terus 2 baut L. Oke, udah selesai dipasang. Terus atasnya juga masuk ke bawah roll nih ya? Iya, Chandra ya? benar ya. Harus posisinya ada di bawah. Di bawah roll ya? Nih. Di bawah roll supaya pet film keluar pas ya. Iya. Oke, lanjut. Tinggal colok-colok kabel ya? Iya, tinggal kita colokin kabel. Kabel power USB sih saya udah ada. Pakai punya saya dulu aja ya. Iya, boleh. Power udah ada. Nih power Power udah ada. komplit. Kalau power yang gede belum ya? USB. Kalau power vakum beda ya? Oh Beda. beda. Kalau power gede, oh ya soalnya bisa colok. Oke, kita colok-colok kabelnya dulu. Ini yang kaki 3 ya? Iya, ini kaki 3. Kaki 3. Bawahnya untuk power vakum. Oke. Ini untuk USB. USB. Ini selang pembuangan. Pembuangan. Kita cabut dulu. Ya. Terus USB. USB. Saya mundurin dulu. Ini ya. Oke. USB masuk. Sip. Yang vakum sama yang Vakum lama enggak? beda ya? Udah. Vakum ini powernya. Oh, vakum yang itu. Oke. Vakum pakai kabel power yang kayak bawaan printer asli ya? Iya, kalau untuk power printer pakai kaki 3. Kaki 3. Nah, ini ada soket modul ya? Iya, itu modul. Oke. Nah, ini modulnya. Modulnya kita pasang di sini. Modul juga plug and play sih. Jadi kalau mau bongkar-bongkar gampang. Ya nanti kalau misalnya mau klaim garansi, langsung modul diganti satu paket gini. Oh iya. Jadi dia tinggal masukin sini. Enak ya. Jadi ada masalah nggak usah kirim satu printer ya? Iya, tinggal modulnya aja. Tinggal Kalau modulnya mau aja masalah ya. yang modul. Mantap. Enak nih. Ini cantel. Iya. Wih, keren. Plug and play banget. Ini tinggal powernya kita colokin. Oke, colok kabel power. Begitu colok langsung nyala ya lampu. Lampu ini langsung nyala. Jadi begitu kita udah colok kabel, lampu ini hidup. Ada lampu biru hidup ya? Iya. Oke. Jadi untuk awal sih kita hidupin dulu tombol hijau. Ya. Tunggu sampai riket ini, tulisan riket ini standby nanti. Untuk posisi standby-nya seperti ini. Baru kita hidupin power atas. Oke. Untuk ini jika udah standby gini, ini bisa langsung kita tes print.
Dan kalau misalkan untuk panel ini, fungsi-fungsinya ini di tombol WIMS ini kita ada pump sama mix. Pump itu fungsinya buat sirkulasi tinta putih di selang. Kalau mix untuk mengaduk tinta putih di tabung. Oke. Jadi kalau dulu kita masih kocok-kocok manual gini, kalau sekarang cuma tinggal pencet tombol mix, langsung dia udah ngaduk otomatis di situ. Oh, saya coba buka ya. Iya. Jadi kita mau lihat di dalamnya ada apa nih, mix. Oh, ada kayak baling-baling itu di dalamnya. Iya, benar. Dalamnya ada kayak baling-baling. Begitu kita bisa dicoba tekan tombol mixnya. Nah, tombol mix. Jadi dalamnya baling-baling mutar buat tinta putih. Oh, dia muter kalau kita tekan aja ya? Dia ada settingan otomatisnya. Ini di sini untuk delaynya dia 30 menit sekali dengan durasi 30 detik. Ini pun bisa kita setting. Misalkan kita mau bikin dia mixnya atau sama pumpnya itu di 15 menit sekali. Ya. Ini tinggal kita bikin di sini 15 detik. Untuk rotasi juga ini 30 detik bisa kita setting juga. Durasi dengan durasi 20 detik bisa. Keren ya, canggih banget. Untuk ini menu seat dan roll. Kalau seat dia saat sudah keluar kita selesai nyetak, si bahan akan diam di depan. Kalau kita pakai menu roll, saat setelah nyetak selesai, si bahan akan mundur lagi sampai gambar terakhir itu posisinya ada di sini. Jadi kurang lebih kasih space untuk gambar selanjutnya itu 1 cm. Di software-nya ya? Iya. Oke. Jadi nanti begitu kita misalkan satu gambar A3 itu untuk ngeprint copy 2, copy 3 atau seterusnya itu gampang. Jadi nggak perlu tekan-tekan tombol lagi, otomatis langsung jalan. Oke. Ini berarti tinggal isi tinta? Iya, tinggal isi tinta. Oke, kita isi tinta dulu. Nah, ini tintanya tentu saja merek Vator. Sudah termasuk di paket penjualannya juga ya Om ya? Sudah. Putih. Satu set. Putih 250 ml, CMYK 100 ml. Oke. Nah, ini kita siapkan botol-botolnya dulu. Nanti kita isi ke tabung infus. Oke, kita ngisi. Saya bantu pegang. Sendiri nggak? Oh, bisa sendiri. Tuh kan, belum dibuka. Isi tintanya itu penuhnya pas posisi tidur begini ya? Iya. Jangan diberdiriin. Kalau berdiriin dia nggak maksimal penuhnya. Maksimal ya? Jadi pas tidur penuh udah berhenti? Iya. Tidur agak dimiringin sih sedikit. Sedikit ya? Ini nggak perlu sampai penuh juga. Nggak perlu sampai penuh banget ya? Iya. Oke, kita lanjut isi yang lain warnanya. Oke, udah isi 4 warna. Oke, udah penuh. Nah, kita isi tinta putih ya. Kalau tinta putih isinya berdiri ya? Iya, dari depan. Nah, tinggal digantung ya. Tinggal digantung. Gantung. Selang ini tetap di situ ya? Iya, biarin jepit ya. Iya. Oke. Jadi tinggal kita buka di sini. Jangan lupa kita kocok dulu ya. Kocok dulu. Karena tinta putih cepat mengendap. Iya, ada endapan sifatnya. Ada endapan ya. Kocok dulu. Makanya di tabung infus tinta putih juga ada pengaduk. Ini tinggal isi di sini. Isi ya. Satu botol full pas ukurannya, memang udah disiapin khusus untuk satu botol penuh ini. Mantap. Pas penuh. Iya. Oke. Nah, habis isi perlu diaduk atau nggak usah? Nggak perlu. Udah dikocok tadi ya? Udah. Nah, sekarang kita sedot tinta di damper ya? Iya.
Ini kita mau tes di WIMS-nya dulu. Oh, WIMS, oke. Ini tadi yang udah kita setting. Ini bisa diubah ke 30 detik saat dia sekali otomatisnya, dan ini pun delaynya mau 15 menit sekali pun bisa, atau 30 menit sekali dia ngepumps dan mix, delaynya itu bisa. Oke. Sekarang kita tes. Ini saya tes pumpnya. Oke, saya. Nanti di sini dia akan kelihatan setelah kita tekan. Oh ya, pumpnya muter nih. Pumpnya muter, Nih. tuh tintanya naik. Langsung balik lagi. Langsung balik lagi ke tabung. Keren. Kalau mix kita dia hanya muter di tabung dia. Mix dia muter ya. Iya, di dalam tabung. Tadi kita udah lihat yang mix gimana. Nah, yang pump tadi di sini muter, tintanya langsung kesedot dari tabung ke damper, Balik lagi ke terus tabung. dari damper balik lagi ke tabung, sirkulasi ya. Iya. Oke. Sekarang kita mau sedot. Nah, ini suntikan Dampernya. kita dapat juga ya. Dapat. Dapat satu. Oh iya, suntikan Oke. itu dapat satu. Cara buka dampernya, Cara buka damper putih ini tinggal dicabut aja di sini. dari situ ya. Iya. Tarik aja ke atas. Oh, ada kakinya ya. Iya. Oke. Nggak ada klipnya ya. Nggak ada. Oke. Khusus untuk putih nggak ada. Ini suntikannya udah ada bottom fill. Udah dapat bottom fill Oke. juga. Ini tinggal kita sedot. Tancap, tarik. Masuk ya. Satu lagi. Satu lagi. Jadi biarpun udah ada WIMS, damper tetap perlu disedot ya. Perlu disedot. Karena WIMS-nya nggak nyampe ke dalam damper ya. Oh. Dia WIMS-nya itu di penampungan damper ini. Oh, yang ada filternya itu ya. Ya. Oke. Kalau posisi di sini yang langsung berhubungan ke printhead. Itu tengahnya nggak boleh pencet-pencet ya. Ini nggak boleh dipencet. Kalau dipencet ini Muncrat. muncrat. Ah, Jadi kita saat megang pun harus di tiangnya. tiangnya ya. Jangan pegang tangannya situ ya. Ya. Kalau pegang tangannya sini kita tekan dia muncrat. Muncrat kena printer, wah hati-hati. Iya, bisa konslet. Iya, jadi kalau yang belum pengalaman taruh tisu ya, Iya. Ini tinggal kita tancap balik. tancepin lagi. Tuh, jangan pegang tengahnya, pegang tiangnya. Oke, terus yang color. Yang color, Nah, sekarang damper yang color ada klipnya ya. ya di belakangnya ada klip. Kita harus congkel dulu klipnya, baru kita tarik ke atas. Nah, klipnya tekan, baru ke atas. Klipnya tekan, baru bisa lepas ya. Iya. Jangan dipaksa tarik ya. Kalau dipaksa tarik nggak bisa, nyangkut, dia bisa patah nanti. Ini damper warnanya. Kita tarik mulai dari yang paling muda warnanya. Nah, yellow. Dari kuning ya, Kuning. yellow. Lanjut ke merah. Kayak suntikan gede enak ya. Iya, cepet. Sekali tarik langsung naik full. Ini biru. Baru hitam. Oke. Kita bersihkan. Baru ditancepin di printhead sesuai urutan warna yang udah ada di sini. Nah, ini ada stikernya ya. Iya. Stiker petunjuk warna ya. Heeh. Sorry agak gelap. Nah, ada kelihatan situ.
Yellow, black, white, white, magenta, cyan. Oke. Ini kita tekan sampai dia bunyi klik. Setelah ini kita proses head cleaning. Jangan lupa di belakang kita kasih wadah untuk selang pembuangan. Oh iya. Saya ada botol sih, cuma botolnya gede. Pakai plastik ini dulu nggak Kasih apa-apa. dulu ya. Iya. Nanti saya taruhin botol kecil di belakang. Untuk head cleaning sama seperti printer umumnya, kita tekan di tombol kertas, tombol tinta. Tekanan tahan ya. Iya, sampai rumah head ini bergerak kita lepas. Oke. Nah, ini juga ada kuncian ya. Iya, ini Hati-hati ya. kuncian ini jangan lupa posisinya harus menghadap ke atas. Ya, ada stripnya hadap ke atas Iya. ya. Jadi kalau hadap ke bawah, tinta nggak bisa ngalir. Tinta nggak bisa ngalir, benar. Oke, keluar buangannya. Jadi head cleaning udah keluar. Pertanda semuanya lancar. Nah, kita tunggu proses head cleaning sekitar berapa lama ya? Kurang lebih 3-5 menit. Nah, 3-5 menit. Oke. Oke, udah selesai head cleaning. Jadi kalau selesai indikatornya gimana? Indikator ini dia hijaunya standby. Kalau pada saat proses head cleaning masih berlangsung, si hijau ini akan kedip-kedip. Oke. Di sini sebelahnya ada untuk power vakum. Cara ngidupinnya tinggal kita putar. Sesuaiin kurang lebih di angka jam 9 atau jam 10. Oke, sekitar 1/4 gitu ya. Iya. Oke. Di sini pun ada fitur yang tadi belum dijelasin. Di humidity ini ada indikator suhu dan kelembapan ruangan. Diusahakan di suhu ruangan ini jangan sampai melebihi 30 derajat Celcius. Oke. Karena kita untuk menjaga kualitas tinta yang ditabung juga. Oke. Oke, berarti udah siap cetak ya? Udah siap cetak. Oke, nanti kita lanjut cetak. Baik, kita udah sedot tinta semua. Sekarang kita mau tes nozzle check. Saya pakai plastik transparan begini. Nah, kita bisa selipkan dari depan. Oke. Saya tekan tombol reverse sambil dorong masuk. Oke, udah masuk. Saya tekan tombol switch mode-nya ke seat. Switch mode ke seat. Oke, vakumnya saya nyalakan. Nyalakan sekitar 1/4 arah jam 9 atau jam 10. Oke, kita klik nozzle check. Oke, kita klik print. Oke, printer akan melakukan proses cetak nozzle check. Kita lihat hasil nozzle checknya. Oke, tinta putih bagus, tinta hitam bagus. Nah, agak susah ya lihatnya. Kita lihat di kertas putih. Nah,
magenta, cyan bagus, yellow juga udah bagus semua. Sekarang kita tinggal cetak. Oke, sekarang kita mau tes cetak. Ini saya masukin dari depan. Ini pakai pad film yang lembaran dulu, nanti yang video berikutnya baru kita pakai yang roll. Nah, saya masukin dari depan pad filmnya, lurusin, terus tekan tombol masuk. Oke, masuk lagi dikit. Oke, saya klik print dulu. Oke, mulai cetak. Oke, hasilnya bagus, pekat. Oke, kita lihat settingannya. Ini saya pakai settingan yang stylus R290, 1440, mix. Kemudian colornya 12, white 25, ICC profile yang faktor versi 10, 100% white under the color pixel. Ini desainnya. Nah, masih cetak. Hasilnya pekat karena tinta putihnya setiap setengah jam dikocok dan sirkulasi otomatis. Sudah hampir selesai, bisa dilihat hasilnya putih pekat. Warnanya cerah. Oke, ini kita mau kasih powder. Ini pakai powder Vator TPU.
Atau TPU yang generasi baru, yang soft. Jadi ada stiker tambahan soft, berarti ini generasi terbaru yang hasilnya soft, tidak kaku. Oke, silakan. Sentil-sentil dikit. Oke, udah bagus. Kita tinggal oven. Oke, langsung kita oven. Nah, ini saya pakai jaring ya. Di ovennya ada jaring anti panas supaya tidak gampang hangus. Suhu oven set di 120. Kita set timer. Set timer 5 menit. Oke, set timer 5 menit. Oke, baru berjalan 1 menit. Kita lihat. Jadi faktor TPU ini 1 menit aja dia udah lumer. Zoomnya agak susah ya. Jadi faktor TPU ini kalau dilihat 1 menit aja udah lumer. Cuma biarpun lumernya cepet, kita harus tunggu tintanya matang juga sekitar 5 menit. Nah, jadi biarpun 1 menit kelihatan powdernya sudah lumer semua, udah rata bagus, tapi tetap harus nunggu supaya tintanya keringnya matang sempurna. Oke, sambil nunggu lagi. Oke, sudah 5 menit. Oh, agak ngebul. Oke, hasilnya bagus. Kita lihat glossy sempurna, matang sempurna. Glossy-nya bagus. Ini faktor TPU yang terbaru yang soft. Jadi kulit jeruknya itu tidak terlalu kasar, tapi lebih rata banget. Nah, ya warnanya cerah. Oke, kita coba press ke kaos. Oke, kita mau press di kaos. Kaosnya saya press awal dulu. Kita setel agak pas tekanannya. Jadi sebelumnya kemarin saya habis press DTG yang agak lemes supaya agak kasar, tapi kalau DTF perlu agak tekanan. Oke, kita tinggal posisikan kaos dan gambarnya. Nah, sekarang kita press ke bahan kaos, ambil center. Oke, kita press. Saya press di suhu 160, 15 detik. Oke, kita tunggu dingin sebentar, baru kita cabut. Sudah dingin, kita cabut. Oke, kita press ulang. Kita press ulang. Lima 15 detik juga.
udah jadi. Hasilnya bagus, pekat cerah. Oke, ini kaosnya yang tadi kita coba tes tarik, udah dingin. Jadi saya tunggu dingin dulu sekitar 1 jam. Kita tes tarik, luntur. Saya lentur, tuh lentur. Ini pakai vapor TPU yang terbaru, yang soft. Tarik lentur, kenyal-kenyal gitu. Dan dipegang juga enak, lebih lemas. Oke, terima kasih.